Bentar, masih nge-lag. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Budaya Sunda yang bertemakan Siloka Sunda dengan dosen pengampu Ibu Doktorandus AA Saraswati MPD dan Bapak Sopyan Hendrayana MPD. Yang beranggotakan saya, Rena Istiqomah, dengan NIM 205060171, 2 Mutiara Annisa dengan NIM 205060174, 3 Melinda Herlistiandar dengan NIM 205060188, 4 Aulia Nuraskia dengan NIM 205060202, dan 5 Muhammad Ilham Syahkirana dengan NIM 205060209. Berikutnya yaitu pengertian Siloka Sunda. Pengertian, makna, atau arti Siloka Sunda adalah ungkapan, kalimat, atau pepatah yang isinya disembunyikan dalam kata-kata indah dan bermakna luas. Ngandung Siloka berarti mengandung makna kiasan atau mengandung maksud tersembunyi. Kolot Sunda Baheula menyampaikan pepatah dengan rangkaian kata yang indah dan biasanya murwakanti. Isi pesan Siloka Sunda tersembunyi sehingga tidak bisa langsung dipahami oleh masyarakat awam, khususnya para penjajah pada waktu itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah pepatah Sunda Kolot Baheula dalam bentuk siloka sampai saat ini masih turun-temurun dan masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Sunda. Pada acara-acara penting seperti perpisahan atau paturai tineng, pernikahan, sungkeman, pupujian, dan sebagainya, pepatah dengan siloka selalu dihadirkan. Siloka Sunda biasanya dipakai dalam nasihat, babasan, paribasa, sajak, rumpa kakawih, renungan, dan bisa juga dipakai untuk mengungkapkan maksud tertentu. Contoh siloka dalam percakapan Sunda. Dadang, jam sabaraha indit ka Garut kum? Tangian wayah kieu geus nepi ka Bandung. Aku tadi ba'da subuh qobla seubeuh dang. Artinya, Dadang, jam berapa berangkat dari Garut kum? Datang lebih awal, jam segini sudah sampai Bandung. Akum, tadi setelah sholat subuh sebelum kenyang dang. Kalimat ba'da subuh qobla seubeuh merupakan siloka belum sempat sarapan. Yang selanjutnya yaitu pengertian pupujian. Pupujian yaitu untaian kata-kata yang terikat oleh pada lisan atau larik dan baris, dan pada yaitu bait. Pupujian diartikan sebagai puisi yang isinya puja-puji kepada Allah. Puisi pupujian Sunda lahirnya bersamaan dengan masuk dan menyebarnya agama Islam di Jawa Barat, kira-kira pada tahun 1580. Setelah kerajaan Pajajaran runtuh, terus tunduk pada kerajaan Islam. Adapun puisi pupujian yang tumbuh dan berkembang di pusat-pusat penyebaran agama Islam tersebut merupakan salah satu media pendidikan pengajaran agama dan ajaran kesusilaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada fungsi pupujian. Nah, fungsi pupujian dipakai untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku manusia. Selain itu digunakan untuk menyampaikan berbagai ajaran agama.
Nah, sebagai media pendidikan, pujian disampaikan dengan cara dinyanyikan yang dihafalkan di luar kepala. Dengan cara seperti itu, anak didik dan masyarakat itu akan tergugah dan mempunyai keinginan untuk mengikuti nasihat serta ajaran agama yang dikumandangkan melalui puisi pujian itu. Contoh siloka pujian seperti hayu urang salat eling umat muslim jeung muslimat. Hayu urang salat berjamaah maghrib estu kawajiban urang keur di dunya kanggo pibekeuleun jaga di akhirat. Nah, maksudnya di sini itu siloka yang menyuruh kita untuk sholat pada tepat waktu dan tidak sholat untuk tepat waktu, tidak untuk dinanti-nanti, dan untuk bekal di akhirat kelak. Kemudian ada siloka rumpaka kawih. Rumpaka kawih adalah kalimat. Nah, kata-kata atau lirik yang ada dalam kawih. Kawih juga merupakan salah satu jenis lagu Sunda. Ada beberapa jenis lagu Sunda seperti kawih, kakawihan, dan tembang. Jika dilihat dari rumpakanya, kawih, kakawihan, dan tembang juga merupakan karya sastra dalam bentuk puisi. Kemudian ada fungsi siloka rumpaka kawih. Fungsi rumpaka kawih sama dengan fungsi yang ada dalam rumpaka sajak, yaitu terutama terletak pada unsur amanat yang ada pada rumpakanya. Kawih dan sajak dianggap sebagai puisi yang memiliki rumpaka yang bebas. Jika pada awal kemunculannya, sajak pernah disebut sebagai sajak bebas. Kawih juga sering disebut sebagai lalaguan atau lagu Sunda bebas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, contoh siloka rumpaka kawih, yaitu ada kawih peuyeum Bandung. Contohnya, Pusadaya, Kagaleuh, Sepuh jeung Murang Kali, Mangga cobian bilih panasaran, peuyeum ti Bandung henteu sembarangan. Selanjutnya ada pengertian babasan jeung pribahasa Sunda. Babasan adalah bentuk pakeman bahasa yang hampir mirip dengan pribahasa atau dalam bahasa Indonesia pribahasa. Bedanya adalah babasan tidak berbentuk kalimat tapi hanya berupa rangkaian 2 atau 3 kata saja. Babasan dalam bahasa Indonesia artinya sama dengan ungkapan, sedangkan dalam bahasa Inggris artinya sama dengan idiom. Contoh babasan yaitu gede hulu yang artinya sombong, panjang lengan artinya suka mencuri, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada peribahasa. Peribahasa adalah bentuk pakeman bahasa yang berbentuk kalimat yang sudah tetap atau tidak dapat berubah bentuk dan susunan kata-katanya, dan telah memiliki arti yang tetap pula. Peribahasa artinya sama dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia. Contoh peribahasa, adat ka kurung ku iga, artinya kelakuan tidak baik yang susah diperbaikinya. Selanjutnya ada contoh babasan jeung peribahasa Sunda. Yang pertama ada atah ajang yang artinya langkah silih anjangan. Adigung adiguna yang artinya takabur. Sombong ambek nyedek tanaga midek yang artinya nafsu gede tapi tenaga eueuh. Selanjutnya anjing ngagogogan kalong yang contohnya mikah hayang nu lain-lain.
Selanjutnya ada adat kakurung kuiga yang artinya lampah. Selanjutnya ada goreng hese leungitna. Selanjutnya ada alak paul yang artinya jauh pisan. Selanjutnya ada aki-aki 7 mulut yang artinya geus kolot pisan. Selanjutnya ada ayem tentrem yaitu artinya tenang, saya kasieun. Selanjutnya ayat teu beungetan yang artinya awahing atawa bakat ku era. Yang terakhir ada amis pundi yang artinya hade paroman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk lanjutannya ada contoh siloka Sunda, bebasan dan paribahasa pepatah. Upacara ka kembang melati kudu cara, ka picung artinya ke istri harus sayang dan jangan cepat bosan. Maksudnya kudu nepi memeh indit artinya harus direncanakan atau diperhitungkan secara matang sebelum memulai suatu pekerjaan. Nah, kudu caricing, pageuh kencing, pageuh kancing, saringset pageuh iket artinya harus siaga, waspada menghadapi segala kemungkinan. Ulah laer gak ada artinya jangan suka meminta-minta makanan. Jangan mudah tertarik dengan makanan orang lain. Gitu. Sing asak-asak yang ngejo bisi tutung tambagana. Nah artinya harus dipikir lagi bolak-balik agar tidak menyesal akhirnya. Ulah karipet ku tuturyan artinya jangan mudah tergiur iming-iming karena kita tidak tahu apa yang ada di isi dalamnya itu mengandung bahaya kan. Terus ulah pupulur memeh mantun artinya jangan minta upah sebelum bekerja. Ulah ridu kutanduk artinya jangan merasa repot membawa sesuatu yang akan berguna gitu. Kudu nete taraje mincak hambalan artinya harus tertib dan bertahap. Ulah poho ditembah wadi artinya jangan lupa diri. Nah, baik untuk kesimpulan dari kelompok kami, jadi siloka adalah pengistilahan terhadap sebuah kata atau kalimat paribahasa orang Sunda yang biasanya tersembunyi maknanya, yang mengandung arti yang dalam. Maka perlu renungan untuk mendalam memahami sebuah kata atau kalimat dari paribahasa tersebut. Nah, namun siloka kerap berupa ramalan, tetapi menggunakan gaya bahasa yang untuk memahaminya itu perlu pemikiran yang mendalam juga. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.